Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan bahas saham hari ini, yaitu untuk trading besok tanggal 7 ya teman-teman, tanggal 7 April 2021. Kita akan bahas 3 saham ya, seperti biasa. Ada saham LQ, kemudian ada saham yang di Kompas, dan ada saham yang di second atau third layer ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas 3 saham tersebut nanti. Nah, sebelumnya kita sampaikan bahwa memang untuk kita FF Community memberikan layanan kepada teman-teman semua yang ingin menyampaikan keluhan ataupun hal-hal lainnya. Silahkan ke WhatsApp ataupun Telegram ya, only chat seperti tertera dalam layar video berikut ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Dari tiga saham nanti kita hanya akan membahas 2 saham saja. Yang utama untuk kita bahas satu sahamnya tidak perlu kita bahas karena sesuatu dan lain hal, dan juga memang itu sifatnya hanya tambahan saja. Kita akan hanya bahas 2 saham tersebut ya teman-teman. Oke, yang akan kita tampilkan untuk saham hari ini ya, yaitu pertama Sril, kemudian Akra, dan NATO ya teman-teman. Sril dan Akra ini adalah saham LQ45, sedangkan NATO adalah saham di second layer ya teman-teman. Nah, untuk Sril sendiri kita akan bahas juga sedikit fundamentalnya, terutama hasil laporan full year 2020 kemarin ya, di mana Sril ini mencatatkan keuntungan sekitar puluhan juta US dollar ya, karena memang dihitung secara US dollar di laporan keuangan kalau nggak salah 80-an juta US dollar ya teman-teman. Apakah Sril akan juga membagi dividen tahun ini? Sepertinya juga tetap membagikan dividen. Tetapi untuk seperti tahun kemarin, Sril kan hanya membagi Rp1 per lembar saham di dividen tahun performance 2019. Apakah tahun 2020 dengan keuntungan yang hampir sama dengan 2019, Sril juga akan membagikan dividen? Ya, sepertinya tetap 99% kemungkinan Sril akan tetap bagi dividen. Berapa jumlahnya mudah-mudahan tidak Rp1 seperti tahun 2020. Oke, kita bahas Sril ya teman-teman. Yang pertama ini Sril, Sri Rezeki Isman. Ini adalah suatu perusahaan pabrikan tekstil ya teman-teman, berletak di Jawa Tengah, di seputaran Semarang dan sekitarnya. Kemarin tanggal 6 itu last trade di 1,58, berada di teritori positif, sedangkan volume lotnya itu 658.000 lot ya. Kemudian change volumenya hanya 4,23% ya teman-teman. Nah, untuk kebukaan open itu di kisaran 185 sampai 193, kemudian profit di 244 dan loss 77. Ini beradanya di monthly ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat sedikit di chartnya ya, secara teknikal. Kita lihat CCI juga ada di bawah 0 poin ya. Kemudian di stokastik juga di bawah kira-kira di bawah 50 poin ya. Jadi ini sesuatu yang positif ya secara jangka panjang. Artinya secara teknikal ini di harga terdiskon ya teman-teman. Lowest price-nya itu di 184 ya, tanggal 24 September 2020 itu 184, dan low di hari ini itu 185, nyaris 1 poin di bawah lowest price sampai September 2020. Jadi ini harga yang murah ya teman-teman untuk saham sekelas Sril. Kenapa? Karena kita juga dari dulu pertama awal masuk bursa, saham kecil kok masuk ke LQ45. Tapi saham dengan harga hanya ratusan perak ini memang saham yang sangat pedas ya, artinya cabai rawit, di mana saham ini punya potensi keuntungan yang sangat bagus, DCG juga bagus, performance juga bagus, dari tahun ke tahun juga memang hanya sepertinya Sril ini perusahaan tekstil Indonesia yang mampu meraup keuntungan yang konsisten ya,
dan juga memang as usual secara bisnisnya juga sangat global gitu ya. Artinya bukan hanya di Indonesia mereka melancarkan ekspor yang begitu besar-besaran, terutama kemarin saat pandemi juga tahun 2020 secara dalam negeri dan juga luar negeri mereka memberikan ekspor melalui APD ya, alat pelindung diri ke banyak negara dan juga memang ada walaupun memang tanda kutip ya kemarin juga tersangkut kasus-kasus bansos ya, tapi sekarang sudah terlewat ya. Nah, kita lihat di sini secara tren lainnya, secara trennya juga memang di bawah garis uptrend ya, teman-teman. Sudah mulai menjauh di sini, tetapi ini memang masih dalam koridor bearish ya, teman-teman. Secara jangka panjang masih bearish, tetapi bearish itu sepertinya sudah mulai tereliminasi, dalam artian pada saat-saat ini dalam minggu-minggu ini sepertinya Shrill sudah kita katakan mulai pulih bangkit ya teman-teman dari harga termurah dari 180-an. Nah, ini adalah kesempatan kita di mana terlihat juga chartnya yang mulai pullback ke harga tertingginya dari tren yang selama ini yang dilakukan oleh asing melakukan net sell, dan itu asing juga memang sangat-sangat wajar ya, dalam artian mereka punya harga terbawah kemudian mereka ambil profit taking di beberapa minggu kemarin, sehingga memang terjadi di sini juga secara CCI akumulasi yang lumayan besar dari saham Shrill dengan kondisi net sell yang terjadi di bar tersebut. Nah, dengan begitu kita juga lihat stokastiknya terjadi akumulasi juga ya teman-teman. Nah, pada saat kemarin 1,58% adalah angka yang lumayan bagus dari sisi bahwa memang Shrill ini bisa dijadikan koleksi Anda secara jangka panjang. Kenapa? Nah, secara fundamental juga perusahaan ini meraup keuntungan yang sangat tinggi dan juga menggencarkan ekspornya ya, terutama pakaian-pakaian ataupun bahan pakaian yang mereka lakukan ke negara-negara Eropa dan juga Amerika, terutama di Amerika, karena sentimennya dengan adanya stimulus yang dilakukan oleh Joe Biden, rakyat Amerika juga bisa melakukan belanja-belanja juga terkait dengan hanya kebutuhan konsumsi pokok, juga melakukan belanja yang untuk pakaian dan sebagainya. Dan ini menjadi stimulus yang sangat berefek ke perusahaan tekstil seperti Shrill yang melakukan ekspor terutama ke Amerika Serikat dan Eropa. Dan ini menjadi suatu katalis positif bagi Shrill sendiri, di mana harganya sekarang sudah murah ya, terdepresiasi dari high price 304 sebesar 36% ya, ke harga sekarang di closing 193. Nah, kita coba lihat sedikit mengintip dari sisi fundamental ya teman-teman. Nah, untuk Shrill sendiri ini laporan keuangan full year ya 2020 setelah diaudit ya, kita lihat juga subsidiari anak usaha ada 5. Kemudian kita lihat perhitungannya adalah USD dollar ya, satuannya full amount per 1 April 2001 teraudit dengan wajar tanpa pengecualian. Nah, kita lihat Desember 2020 versus Desember 31 2009. Kas versus kas ini ada kenaikan 187 dari 168 juta US dollar ya teman-teman. Kemudian piutang usaha juga naik lumayan signifikan dari 210 ke 282 ya. Kemudian termasuk juga piutang usaha relasi dari 55 ke 67 progres juga. Kemudian piutang lainnya juga ada penambahan, dan yang lumayan menjanjikan adalah persediaan lancar lainnya ya 494 juta secara value, naik drastis dari 361 di 2019. Artinya di masa pandemi mereka punya persediaan yang sangat banyak ya secara value Shrill ini. Artinya ketika nanti perekonomian dunia terutama Eropa dan Amerika pulih, maka dengan persediaan yang lumayan tinggi ini bisa menjadi suatu alat untuk bisa meraih banyak keuntungan dari proses ekspor pakaian ke
atau bahan pakaian ke Eropa dan Amerika. Secara aset lancar juga naik dari 894 ke 1,1 ya teman-teman. Oke, kita juga lanjut. Overall aset ini 1,8 miliar US dollar ya. Jadi sangat apa namanya, sangat kuat sekali ini perusahaan secara aset ataupun secara kas juga secara bisnis persediaan juga sangat baik ya. Jadi overall aset ini 1,8 miliar ya teman-teman. Kita lihat jangka pendek hutangnya 277 juta. Kemudian secara overall liability jangka pendek 398 ya teman-teman. Dan secara overall liabilitas adalah 1,1 miliar. Nah, berbanding dengan jumlah asetnya 1,8 miliar, ini liability hanya 1,1. Artinya hutang yang mereka atau kewajiban yang dimiliki oleh Sril ini bisa tercover oleh aset secara overall ya teman-teman. Artinya kondisi aset versus hutang itu masih apa namanya, masih terkendali karena memang asetnya lebih besar daripada jumlah utangnya. Nah, untuk liability memang ada kenaikan ya dari 966 juta US di 2019 naik jadi 1,1 atau 1179 juta US dollar ya. Ini terjadi karena memang tadi untuk mengejar produksi yang dilakukan semasa pandemi, ternyata memang masa pandemi juga banyak persediaan dan juga banyak penjualan yang dilakukan oleh Sril. Di mana pada saat masa pandemi ini menjadi suatu berkah yang berlebihan dari Sril ini untuk bisa meraup keuntungan dan juga menjaga barrier persediaan yang tinggi untuk kemudian ketika ekonomi mulai tumbuh, persediaan mereka tersedia dan juga langsung melakukan proses penjualan. Nah, secara equity juga naik ya dari 592 ke 672 juta US dollar ya. Oke ya teman-teman, jadi secara liability memang liability all masih di atas ekuitas, tetapi secara aset liability masih di bawah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi so far so good ya, ini perusahaan yang dikatakan sehat, artinya utang atau kewajiban yang mereka miliki masih bisa tertutupi oleh jumlah aset yang secara overall lebih tinggi ya. Oke teman-teman, kita ke income statement ya, Desember 20 sama Desember 19 kita lihat 1,2 juta US dollar ya, peningkatan yang lumayan tinggi ya, dari 1,1 miliar US dollar untuk penjualan menjadi 1,2 juta US dollar. Nah, ini adalah suatu pencapaian di mana masa pandemi lebih tinggi dari masa normal ya, sepertinya seperti itu. Mungkin memang as usual banyak produk-produk tekstil yang mereka lakukan sebagai penyesuaian untuk kebutuhan masyarakat dalam hal hidup di masa pandemi, sehingga begitu memang perusahaan akan tetap continue stabil untuk produksi dan juga menjaga persediaan. Kemudian beban-bebannya ya, memang ada banyak juga apa namanya, kenaikan dan juga memang penurunan. Nah, secara overall untuk apa namanya, laba brutonya memang sudah untung ya 227 juta US dollar. Nah, sementara untuk kita lihat secara keuntungan untuk yang diatribusikan kepada entitas ini lumayan tinggi, artinya keuntungan secara angka itu 85 juta US dollar ya untuk periode tahun 2020. Memang turun dari tahun sebelumnya 87 juta US dollar menjadi 85 US dollar, sekitar 1,2 US dollar per 2020. Tetapi ini memang menjadi trigger yang tetap masih positif untuk Sril itu sendiri karena memang setiap tahun mereka selalu mencetak laba di atas 50 juta US dollar. Katakan seperti itu, sehingga memang secara apa namanya? Secara performance memang saham ini sangat layak ya untuk Anda bisa ambil dan Anda bisa apa namanya, pegang secara jangka panjang. Makanya kita juga untuk saham Sril ini untuk periodisasinya, untuk Anda juga mencari gain capital itu di periode trading di
bulanan ya teman-teman, atau antar bulan yang Anda bisa lakukan dari sisi TP ataupun dari sisi SL ya teman-teman. Nah, kita lagi balik ke hal berikutnya ya teman-teman. Setelah Sril, next kita ke pembahasan saham Akra ya teman-teman. Ini Akra, AKR Akra ya teman-teman. Nah, Akra ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan juga penyaluran dan juga penjualan BBM ya, alat-alat perminyakan, produk-produk perminyakan. Nah, Akra tadi untuk tanggal 6 itu close di 0,62% ya. Kemudian lotnya hanya 76.000 lot, tetapi volume change-nya naik menjadi 100,67%. Nah, untuk open kita rekomendasikan ke 3.200 sampai 3.240, sedangkan profit bisa ambil Anda mulai di 3.440. Sedangkan loss Anda mulai bisa close di 3.110. Nah, itu Akra. Nah, kita akan lihat Akra seperti apa ya, teman-teman, di sisi fundamentalnya. Karena memang kita juga akan bahas sedikit fundamental untuk beberapa saham yang kita bahas kali ini. Nah, untuk Akra, AKR Korporindo Tbk ini ya teman-teman, sebentar. Nah, ini adalah laporan keuangan full year 2020. Artinya mereka sudah audit, sudah laporan keuangan sampai 2020. Untuk subsidiary ada 9 yang tercatat sampai saat ini anak perusahaannya. Ini laporannya tahunan ya teman-teman, Desember 31 2020. Dalam mata uang rupiah ya teman-teman, di in thousand dalam perhitungannya. Ini audit wajar tanpa pengecualian. Oke. Nah, kita masuk ke situasi Akra setelah tutup close 2020 teman-teman. Untuk kas itu 1,5 triliun ya, memang turun dari 1,8 di 2019. Piutang usaha juga turun dari 4,3 menjadi 2,3 ya. Nah, kemudian persediaan lancarnya juga turun dari 4,0 menjadi 3,6 triliun ya, teman-teman. Nah, kemudian secara aset lancarnya memang turun dari 10 ke 8 10 ke 8 triliun ya, teman-teman. Nah, kita lihat beberapa hal yang bisa kita sampaikan di sini, bahwa memang persediaan tidak lancar ya, juga ada kenaikan ya, teman-teman. Apakah memang kita coba lihat dulu. Nah, untuk persediaan memang turun ya, teman-teman, dari 4,0 menjadi 3,6 juta US, 3,6 triliun ya, teman-teman. Nah, secara aset lancar juga 8 triliun ya, teman-teman. Jadi jumlah aset secara overall ada 18 triliun. Kita lihat liability. Liability-nya itu untuk Akra sendiri ya, secara overall kita akan lihat total 8,1 triliun ya, teman-teman. Ini nyaris tipis apa yang di cover oleh aset secara overall ya. Aset secara overall itu tadi di berapa? Di angka 8, sorry, di ya, kita akan lihat ya, 18,6 triliun, sedangkan liability-nya adalah 8,1 triliun. Artinya ini masih di bawah 1 kali ya, teman-teman, dari apa yang dicetak dari liability. Artinya perusahaan ini dengan aset overall 18 triliun, punya utang hanya 8 triliun. Nah, kemudian kita juga lihat di sini sesuatu yang sangat wajar dan business as usual ya untuk Akra ini, dari sisi liability, artinya tidak mengkhawatirkan untuk sisi bisnisnya. Nah, untuk equity sendiri kita akan lihat totalnya adalah 10,5 triliun. Artinya dari ekuitas mereka mampu menutupi liability atau kewajiban, apalagi juga secara aset mampu menutupi liability yang hanya 8 triliun, sedangkan asetnya adalah 18 triliun dan modalnya adalah 10 triliun. Artinya aset ataupun modal ini
mampu mengcover jumlah kewajiban atau utang yang dimiliki oleh AKR Corporindo Tbk ini. Next kita ke income statement ya, Desember 20, Desember 19 ya, kita lihat ada penurunan pendapatan dan penjualan dari 21 triliun menjadi 17 triliun ya teman-teman, dari 21 ke 17 so far ya, karena memang masa pandemi harga minyak juga fluktuatif, kadang naik kadang turun, dan juga kebutuhan masyarakat akan BBM juga nggak terlalu tinggi karena memang ada aturan PSBB lah, dilarang mudik lah, kemudian tidak boleh bepergian, tidak boleh berlibur dan sebagainya. Ini mengurangi tingkat konsumsi masyarakat dari sisi BBM-nya itu sendiri, sehingga memang secara penjualan mereka juga turun. Dan juga ini ada beberapa BBM yang mereka distribusikan ke industri, tentunya BBM industri, dan industrinya juga tutup dengan adanya PSBB lah, dengan adanya penutupan pabrik-pabrik dan sebagainya, dan juga produksi ataupun operasional pabrik yang menjadi rekanan AKR ini bisa melakukan penutupan bisnis, dan juga sangat merugikan oleh AKR karena memang mereka tidak mampu mensuplai atau mendistribusikan ataupun menjual BBM industrinya ke industri secara lebih normal. Makanya terjadi apa yang disebut sebagai pendapatan penjualan dari AKR. Ya, untuk beban sendiri ya, beban pokoknya itu 15 triliun ya, teman-teman. Nah, secara laba brutonya juga sangat plus ya. Ini 2,04 triliun ya, teman-teman. Ya, AKR mencetak keuntungan secara bruto dan naik dari 1,8 triliun menjadi 2,04 triliun. Yang jadi concern adalah mereka naik pada saat performance di masa pandemi, sedangkan saat belum ada pandemi ini malah hanya sedikit, hanya 1,8 triliun ya teman-teman. Kemudian beban-beban lainnya, beban penjualan umum, kemudian beban keuangan dan lain-lain, sehingga kita sampaikan di sini bahwa memang untuk Akra ini mampu memberikan logi laba secara atribusi ke entitas, yaitu sebesar 924 miliar ya teman-teman, 924 miliar rupiah ini untuk AKR ke entitas usahanya ya teman-teman. Nah, ini yang diatribusikan ke entitas saham. Apakah AKR akan bagi dividen? Ya, untuk tahun kemarin itu mereka udah bagi dividen di sekitaran Agustus kalau nggak salah. Nah, untuk Sirili tadi untuk dividen ya memang di kisaran bulan Juli mereka akan bagi dividen. Tetapi untuk performance katakan di 2020 versus 2021 ini harusnya memang ada perbaikan, sehingga secara jangka panjang perusahaan ini memang masih tumbuh positif ya teman-teman. Nah, itu tadi untuk AKR ya teman-teman, mereka cetak ke laba naik ya dari 717 miliar menjadi 924 miliar untuk pencapaian di tahun 2020. Maka dari itu kita ke chartnya teman-teman. Untuk Akra di sini terjadi memang berbalikan arah mulai, karena memang dia turun miris di akhir Maret, kemudian mereka rebound juga pada saat minggu-minggu sekarang di awal April ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat trendline-nya juga memang sudah terbentuk walaupun di bawah garis trendline, nggak jadi masalah karena memang ada dorongan dari bawah ya setelah menyentuh titik support ke 3.200-an. Maka dari itu mereka akan coba lompat ke ke angka yang mendekati di mana terjadi trendline garis yang bisa mereka ikuti untuk terus rebound. Kenapa rebound atau kenapa mereka uptrend? Karena memang performance-nya secara fundamental sangat baik ya untuk Akra itu sendiri. Kemudian sentimen yang ada adalah mulai dibukanya kegiatan-kegiatan umum, sehingga memang penjualan dari sisi BBM, kebutuhan dari sisi BBM juga akan naik. Kemudian yang kedua sentimennya adalah
di mana perusahaan-perusahaan pabrikan juga mulai 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 membuka diri ya dari sisi bisnis, walaupun memang secara overall masih terbatas. Tetapi paling tidak dengan persediaan yang sangat tinggi, apakah untuk konsumsi dalam negeri ataupun untuk konsumsi luar negeri, dengan persediaan yang kira-kira 4 triliun secara value, itu sangat masih menguntungkan untuk AKR itu sendiri ya teman-teman. Tadi di depan kita lihat 3440 sedangkan loss ke 3110. Artinya di titik garis tersentuh trendline ini diharapkan Anda juga bisa Anda lakukan TP ya untuk ke Akra ini. Sedangkan lossnya itu setelah setelah terjadi konteks bearish nanti di angka 3110 ya. Kenapa ada juga kemungkinan bearish? Karena memang asing akan melepas juga beberapa saham yang memang menguntungkan setelah mereka mendapatkan kepastian daripada dividen. Nah, untuk AKR sendiri karena dengan tingginya pendapatan, kami yakin memang AKR ini akan mampu memberikan sejumlah dividen yang lumayan tinggi ya, dengan harga sekitaran 3.400, 3.300 ya, mungkin dividen yieldnya di atas Sril ya, yang pasti bukan Rp1 seperti Sril. Nah, untuk dividennya kira-kira di bulan Agustus kalau nggak salah, seperti tahun kemarin 2020, angka dividennya kita nggak tahu pasti ya, mungkin teman-teman juga bisa cari di Google ataupun di tempat lain untuk dividen Akra ini. Next, kita ke NATO ya teman-teman. Untuk saham ketiga tadi pagi tanggal 6 8,11 dia closing, kemudian lot yang terbentuk adalah 2,1 juta lot, pencapaian 98,94% ya. Kemudian open di 550 sampai 595 dan profit ambil TP di 655 sehingga dan jual rugi Anda di 540. Sementara periode tradingnya itu di weekly ya, artinya antar minggu untuk Anda bisa pantau saham ini. Nah, saham NATO kenapa nggak dibahas? Karena memang kita tidak menyiapkan data secara fundamental juga. Kita nggak tahu apakah ini saham untung ataupun saham rugi. Tetapi untuk saham NATO ini, silakan teman-teman anggap sebagai speculative buy untuk trading daily untuk saham di bursa, terutama tanggal 7 besok. Kita lihat chart sendiri memang sudah pullback ya teman-teman, di mana sisi juga garis crownya sudah terlewati. Kemudian di stokastik juga mulai uptrend ya teman-teman. Nah, diharapkan tadi untuk target yang ada itu di 655. Artinya di posisi ini ketika menyentuh garis trend bearish, mudah-mudahan trend bearishnya hanya disentuh kemudian mereka loncati, maka prediksi kita bisa ambil TP sudah terbentuk ya teman-teman, atau sudah bisa Anda ambil untuk TP-nya di angka 655. Sedangkan untuk cut loss-nya Anda bisa di 540. 540 di sini berarti memang masih di atas garis trendline, tapi memang support yang sangat lemah ada, karena ada kemungkinan memang kedepannya saham seperti NATO ini juga akan diambil take profit dari gain capital yang mereka sudah mengendap lama di saham NATO ini. Nah, saham NATO ini setahu saya memang transaksi harinya rata-rata di atas 20 miliar ya, sangat besar ini. Saham NATO ini teman-teman juga kalau masuk dengan lot kecil kemudian ambil keuntungan adalah sesuatu yang bisa dimaklumkan untuk hal tersebut. Oke ya teman-teman, demikian untuk kita perjumpaan saham hari ini, analisis saham hari ini di tanggal 7 April 2021 ya teman-teman. Kita berharap bahasan kita juga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon kita ya untuk bisa subscribe, like, dan share, dan berbagi dengan teman-teman kita. Saham hari ini FF Priority tanggal 7 April itu ada Sril, Akra, dan NATO. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk teman-teman yang memang ada niat untuk bisa untuk bisa donasi, silakan donasi ke link-link akun elektronik seperti Dana ID, kemudian link aja, dan ini nomor rekening ke bank konven yaitu BMRI dengan nomor rekening terlampir. Nah,
Demikian teman-teman untuk kita perjumpaan kali ini. Jaga diri, tetap kesehatan, keep selalu kebahagiaan. Sorry, jangan keep Anda dari kebahagiaan, lepaskanlah kebahagiaan itu. Kemudian tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah divaksin juga tetap prokes harus diperhatikan. Oke, selamat malam. Sehat selalu. Kita jumpa di bahasan saham harian berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Bye.